Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suryaningsih dari kelas F1181 ingin menyampaikan materi tentang sistem informasi manajemen. Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama seperti organisasi atau instansi. Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Data adalah fakta-fakta, angka-angka statistik yang hasilnya dapat disimpulkan. Manajemen sebagai proses adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama untuk mencapai hasil dan tujuan yang sama. Manajemen sebagai subjek adalah orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut. Sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengelolaan data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern dan ekstern sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan mempelajari sistem informasi manajemen bahwa informasi amatlah berharga, oleh sebab itu harus dikelola dengan baik. Manajemen informasi. Manajer mengelola 5 jenis sumber daya. Yang pertama manusia, yang kedua material, yang ketiga mesin, yang keempat uang, dan yang kelima informasi. Dilanjut oleh Anis Andini. Terima kasih untuk Eka. Slide selanjutnya dilanjutkan dengan saya, Anis Andini. Slide selanjutnya adalah sumber daya. Sumber daya fisik akan dikelola setelah diperoleh agar saat diperlukan sumber daya tersebut siap digunakan secara maksimal. Bila perlu, diganti sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien atau usang. Contoh pergantian sumber daya: upgrade mesin, rekrutmen pegawai baru, dan sebagainya. Tugas manajer meliputi pengelolaan sumber daya fisik dan mencakup pengelolaan sumber daya konseptual. Mendapatkan data mentah, lalu mengelolanya sehingga menghasilkan informasi yang berguna, baru setelah itu memanfaatkan secara efektif untuk mengambil keputusan dan jika perlu mengganti informasi yang usang. Seluruh kegiatan tersebut memperoleh informasi, menggunakan seefektif mungkin, dan membuangnya di saat yang tepat. Disebut manajemen informasi. Alasan perlu diberikan perhatian pada manajemen informasi. A. Kompleksitas kegiatan bisnis meningkat. Terdiri dari 1. Pengaruh ekonomi internasional. 2. Persaingan dunia. 3. Kompleksitas teknologi yang semakin meningkat. 4. Batas waktu yang singkat. 5. Kendala-kendala sosial. B. Kemampuan komputer yang semakin baik. Pemakai semakin tahu bagaimana mendaya gunakan komputer untuk membantu pekerjaannya. Keahlian manajemen. Seorang manajer yang berhasil harus memiliki banyak keahlian, tetapi ada 2 yang mendasar: keahlian komunikasi dan keahlian pemecahan masalah. Manajer dan sistem. Manajer dan sistem terdiri dari tujuan, mekanisme pengendalian, input, proses, dan output. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan dengan Maria. Sistem tanpa elemen mekanisme kontrol, lingkaran umpan balik, dan tujuan disebut dengan sistem lingkaran terbuka atau open system. Input, proses, dan output. Sistem dengan 3 elemen kontrol, tujuan, mekanisme kontrol, dan lingkaran umpan balik disebut dengan sistem tertutup atau closed loop system. Sedangkan sistem terbuka dan sistem tertutup yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya disebut dengan sistem terbuka, sedangkan yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya disebut dengan closed system. Hierarki sistem terbagi menjadi 3, subsistem A, subsistem B, dan subsistem C. Subsistem A terbagi menjadi 3, subsistem A1, A2, dan A3. Subsistem B, subsistem B1, B2, bagian elemen B1. Subsistem elemen termasuk dalam supersistem. Suatu pandangan sistem atau system view, kompleksitas struktur organisasi untuk tujuan yang baik, kerjasama dengan semua bagian dalam organisasi, keterkaitan organisasi dengan lingkungannya, penilaian yang tinggi pada informasi dengan feedback. Lanjutkan oleh saya, Muhammad Reva. Ya, di sini ada evolusi sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama ada fokus awal pada data, yaitu bagaimana mendapatkan data. Kedua, fokus baru pada informasi, pengolahan data. Lalu ketiga ada fokus revisi pada pendukung keputusan. Keempat, fokus kini pada komunikasi, otomatisasi kantor. Kemudian ada 5, fokus potensial pada konsultasi. Di bawah ini adalah model penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Dimana sistem informasi berbasis komputer merupakan sebuah sistem pembangkit informasi dengan integrasi yang dimiliki antar sistemnya. Jadi ada sistem informasi ini akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Ya, di bawah ini ada spesialis informasi
ada 5 golongan utama spesialis informasi ya, analisis sistem, pengelola database, spesialis jaringan, programmer, operator. Nah, ini bagian rantai komunikasi tradisional. Dimana di sini berkesinambungan, yaitu analisis sistem ini menganalisis masalah, merancang sistem, membuat flowchart, data flow diagram, menentukan software gitu. Lalu dilanjut dengan pengolahan database dengan pengelola database, dilanjut dengan spesialis jaringan ini bekerja sama dengan analis untuk membentuk jaringan komunikasi data yang menyatukan berbagai sumber daya komputer yang tersebar gitu. Nah, ini menggabungkan keahlian bidang komputer dan telekomunikasi. Lalu programmer ini coding, kemudian operator ini memantau layar komputer, mengganti perangkat-perangkat komputer gitu. Dan para spesialis ini tidak selalu berperan serta dalam pengembangan sistem berbasis komputer gitu. Seperti yang digambarkan di atas, ini adalah pendekatan tradisional. Nah, dilanjut, ini adalah faktor-faktor pendorong EUC ya, end user computing, di mana ini beberapa faktor yang mendorong hal tersebut adalah meningkatnya dengan cukup pesat pengetahuan tentang komputer, terutama pada awal tahun 1980-an, dan berkembangnya program-program pendidikan komputer, antrian jasa informasi, perangkat keras atau hardware yang murah, perangkat lunak jadi, atau disebut maksudnya banyak program-program komputer yang siap pakai, yang dijual bebas dan murah gitu. Slide berikutnya, siklus kehidupan sistem atau System Life Cycle SLC. Terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama, tahap perencanaan, kedua tahap analisa, 3 tahap perancangan, keempat tahap penerapan, dan kelima tahap penggunaan. Dalam tahap analisis dilakukan pendefinisian masalah, sumber daya yang dibutuhkan, kendala-kendala yang mungkin dihadapi, penentuan mengenai pembuatan sistem baru, atau hanya pengembangan sistem yang sudah ada. Tahap perencanaan. Dalam tahap perancangan dibuat prototipe atau bentuk sederhana dari sistem yang dibuat dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Dalam tahap ini perlu dibuat sistem sebenarnya. Selanjutnya tahap penerapan. Dalam tahap penerapan, prototipe yang sudah lulus dengan pengujian kemudian dibuat sistem sebenarnya. Dan tahap penggunaan. Dalam tahap penggunaan, sistem sudah dapat dioperasikan sesuai dengan harapan dan pembuat sistem. Kemudian, slide berikutnya, pengelola SIBK, peran manajemen dan spesialis informasi selama siklus kehidupan sistem. Terdiri dari tahap perencanaan, mendefinisikan masalah dan mendukung, kemudian analisis untuk mengatur dan melaksanakan penelitian sistem, rancangan mengatur dan merancang sistem, penerapan mengatur dan menerapkan sistem, dan penggunaan mengatur dan menyiapkan sistem. Untuk ringkasannya ada beberapa, yaitu A. Definisi sistem informasi manajemen atau SIM. B. Sumber daya fisik konseptual. C. Tingkat keahlian dan pengetahuan manajemen. D. Sistem terbuka dan tertutup. E. Pandangan manajer terhadap sistem. F. Evolusi SIBK. G. Tingkatan para spesialis informasi dan kecenderungan user computing. H. Peran spesialis informasi di masa kini terhadap EUC. I. Siklus hidup sistem atau System Life Cycle. Dan J. Mengelola SIBK. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada nanti saran atau pertanyaan bisa dilampirkan di kolom komentar. Terima kasih banyak.